Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunga Rinta Nazaria dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Peradaban dan rekan saya Hadatul Musyafaat. Oke, di sini kami berdua ingin membahas mengenai tentang Windows 11. Buat kalian mungkin sudah tidak asing lagi mendengar kata Windows. Karena Windows merupakan nyawanya PC, laptop, komputer, tablet, maupun perangkat lunak lainnya. Mungkin sudah banyak orang yang menggunakan Windows karena dalam Windows terdapat aplikasi bawaan yang tidak berbayar loh teman-teman, dibandingkan dengan MOS yang mungkin aplikasinya berbayar. Jadi menurut saya orang lebih affordable menggunakan Windows. Ada berbagai macam-macam Windows, mulai dari Windows XP yang gampang, kemudian Windows Vista yang kurang kalau dari tampilan, dan juga ada Windows 7 yang performa dan tampilannya oke. Kemudian ada Windows 8 yang menurut saya sih lebih affordable digunakan di tablet daripada di laptop gitu loh. Kemudian Windows 10 yang memang saya gunakan saat ini, sekarang sudah muncul lagi Windows 11. Nah, seperti apa sih guys Windows 11 itu? Cus, mari kita bahas. Yang pertama kita bahas tampilan. Menurut saya sih tampilannya elegan, dan kalau kalian bosen, kalian bisa memilih opsi untuk diletakkan di bagian kiri. Udah mirip Windows 10 sih, namun kalau Windows 11 hanya bisa ke sisi kiri saja, tidak bisa ke beberapa sisi seperti Windows 10. Dan waktu kita cobain versi developer yang belum versi resminya, yang pertama kita notice tampilannya membaik itu adalah bagian box atau ujung dari tab yang kita buka. Jadi untuk tabnya itu membulat, sedangkan dibandingkan Windows 10 yang masih runcing, jelas menurut saya lebih elegan dan rasanya lebih keren aja kalau dibandingkan dengan Windows 10. Sudah ala-ala MOS gitu, cuman dia masih terasa Windows karena untuk buka tutup aplikasinya, minimal aplikasi kayak gini masih lebih smooth dibandingkan dengan Windows 10. Untuk di bagian start menu ini, kita bisa pin aplikasi yang sering kita gunakan. Beda dengan Windows 10 yang waktu kita pilih start menunya langsung menampilkan semua aplikasi yang ada di dalam Windows 10. Untuk melihat semua aplikasi, kalian bisa pilih menu All Apps. Jadi kalian bisa langsung lihat semua aplikasi yang terinstall di device kalian. Nah, Windows ini bakalan sangat di-fluid menampilkan beberapa aplikasi yang barusan kita buka, misalkan abis mengetik di Word. Terus kalau dilihat lebih detail, Windows 11 ini kasih sedikit animasi tambahan untuk pilih aplikasi mantul-mantul atau browsing gitu loh. Selebihnya untuk bagian start menu ini bisa berguna untuk kalian yang ingin mencari tahu mengenai informasi-informasi terupdate. Nah, buat kalian yang pakai tablet dan menggunakan OS Windows 11, kalian bisa swipe up ke kiri untuk temukan berita. Selebihnya untuk bagian taskbar, di bagian bawah ini kalian mungkin gak bakal nemuin kayak di Windows 10 yang kalau di kiri kanan bisa nampilin opsi yang bisa kalian pilih, kayak buka aplikasi ataupun buka file. Nah, kalau di Windows 11 kalian cukup klik kanan, bakalan nampilin taskbar yang kalian klik. Nah, buat kalian yang suka buka berbagai macam aplikasi, kalau di Windows 10 kalian harus membukanya secara manual. Cuman kalau di Windows 11 untuk mengatur tabnya itu kalian bisa saja langsung pilih template by default di Windows 11. Jadi lebih simple dan lebih gampang dibandingkan di Windows 10. Di bagian PowerShell juga sekarang sudah multi-tab, jadi tidak perlu banyak buka tab PowerShell. Misal multenan visi kalian. Buat kalian yang suka nempatin widget di start menu, ini juga bisa diatur sesuai keinginan kita. Tapi sayangnya widget di bagian sini cuman bisa diatur dengan widget resmi dari Microsoft, nggak bisa ditambahin dari luar Microsoft. Desain icon lebih baru dengan tampilan lebih glassy, kayak kaca-kaca gitu untuk bagian control panel. Tapi bagian control panel ini masih kerasa mirip banget Windows 10.
Nah, ini merupakan contoh tampilan dari Windows 10 yang menghadap ke samping seperti saya kalau selfie sih, karena terlihat lebih cantik kalau dari samping. Nah, kalau ini untuk tampilan Windows 11 yang menghadap ke depan. Seperti nggak tahu siapa yang selfie menghadap ke depan karena saya tuh tidak pede gitu loh, terkesan lebih jelek. Nah, bisa kita lihat untuk logo Windows 10 ini ada 4 kotak yang bercahaya. Nah, ini untuk logo Windows 11 menurut saya begitu fresh dengan sesuatu yang abstrak dan mekar, mungkin seperti foto saya yang menghadap ke depan sih, mekar gitu. Nah, untuk temanya sendiri Windows 11 memiliki 6 tema yang lebih banyak dibandingkan Windows 10 yang memiliki 4 tema. Nah, di Windows 11 juga ada beberapa macam ringtone loh teman-teman. Yang membedakan dari Windows sebelumnya, di sini ada 2 mode. Yang pertama yaitu light mode dan dark mode. Seperti apa suara ringtone-nya? Cus kita dengar bareng-bareng. Oke guys, sebelumnya saya telah membahas mengenai tampilan, fitur-fitur, dan beberapa item yang ada di Windows 11. Sekarang, saya bersama rekan saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam Windows 11. Seperti apa sih? Cus, kita simak bareng-bareng. Kelebihan Windows 11 yaitu tampilannya yang lebih modern dan menarik. Salah satu kelebihan Windows 11 adalah tampilannya yang lebih modern dan menarik dibandingkan dengan Windows 10. Tata letaknya yang baru lebih simpel dan bersih. Peningkatan fitur multitasking. Windows 11 memiliki fitur multitasking yang lebih baik dibandingkan dengan Windows 10. Snap Layout memungkinkan pengguna untuk mengatur aplikasi secara efisien dan mudah di dalam layar. Dan dukungan untuk aplikasi Android. Windows 11 memiliki dukungan dengan aplikasi Android yang memungkinkan pengguna untuk menjadikan aplikasi Android langsung di dalam sistem operasi. Oke guys, jadi di sini saya ingin membahas mengenai kekurangan dari Windows 11. Nah, apa saja sih kekurangannya? Oke, baik. Untuk kekurangan yang pertama itu dari segi persyaratan perangkat keras yang lebih tinggi. Nah, dibandingkan dengan Windows sebelumnya, Windows 11 ini itu membutuhkan 64 bit dengan 2 core atau lebih dengan minimal RAM yaitu 4 GB dan memori internalnya yaitu 64 GB. Jadi buat kalian yang mau menginstal Windows 11 itu harus SD ya. Apa itu SD? Yaitu sadar diri terhadap laptop kalian. Karena logikanya seperti ini aja loh teman-teman. Ketika kalian mempunyai laptop dengan kapasitas RAM yaitu ingin menginstal Windows 11, ya otomatis laptop kalian tidak akan bisa dan akan ngebug. Jadi harus SD ya. Untuk kekurangan yang kedua, yaitu kurangnya dukungan untuk pengguna tablet. Jadi Windows 11 ini hanya fokus untuk pengguna laptop maupun komputer. Nah, jadi tidak cocok digunakan untuk pengguna tablet karena beberapa fitur seperti model tablet dan pengguna layar sentuh kurang optimal dibandingkan dengan Windows 10. Nah, untuk kekurangan yang ketiga yaitu mengenai kompatibilitas ya aplikasi yang buruk. Nah, Windows 11 ini belum sepenuhnya compatible dengan beberapa aplikasi di dalamnya karena masih ada beberapa aplikasi yang tidak bisa berjalan dengan semestinya. Mungkin dari segi ini menimbulkan masalah bagi penggunanya yang bergantung pada aplikasi tersebut yang biasanya digunakan pada kehidupan sehari-harinya atau pekerjaan kantornya. Nah, sebelumnya kita membahas mengenai kompatibilitas. Nah, di Windows 11
juga itu memiliki kekurangan dari segi stabilitas dan bug. Sejak dirilis Windows 11 ini mengalami permasalahan di bug dan stabilitasnya karena beberapa penggunanya melaporkan gangguan mengenai koneksi internetnya, gangguan pada sistem tampilannya, dan masalah di instalasi driver perangkat kerasnya. Jadi menurut saya kurang fleksibel dibandingkan dengan Windows 10. Oke, untuk kesimpulannya buat teman-teman yang ingin mengupdate ke Windows 11, pastikan bahwa komputer Anda atau laptop Anda memenuhi persyaratan perangkat keras yang diperlukan dan bahwa aplikasi yang Anda butuhkan dapat berfungsi dengan baik di dalam Windows 11. Dan jangan lupa untuk membackup data penting sebelum melakukan pengupdatean sistem operasi tersebut. Cukup sekian video yang bisa kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Bye bye.